Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu sentra penjualan kue keranjang atau dodol Cina di Jalan Pejagalan Kota Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu sentra penjualan kue keranjang atau dodol Cina di Jalan Pejagalan Kota Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Salah satu perajin bahkan mampu memproduksi hingga 1.000 buah kue keranjang setiap hari. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu sentra penjualan kue keranjang atau dodol Cina di Jalan Pejagalan Kota Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Tingginya minat masyarakat terhadap kue khas Imlek ini membuat para perajin meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 1 ton dalam sehari. Kue keranjang atau yang dikenal sebagai Miangau ini merupakan kue tradisional yang identik dengan perayaan Imlek. Kue ini biasa digunakan sebagai sesaji dalam upacara sembahyang leluhur, sekaligus disajikan sebagai hidangan khas atau dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Vincent, salah satu perajin kue keranjang, mengungkapkan dirinya mampu memproduksi hingga 1.000 buah kue keranjang setiap hari. Usaha pembuatan kue keranjang di kawasan tersebut telah berjalan turun-menurun dan masih memiliki pelanggan setia hingga sekarang. Selain varian original, perajin juga menghadirkan rasa jeruk dan pandan untuk menambah pilihan bagi konsumen. Dari ketiga varian tersebut, rasa pandan menjadi primadona karena dianggap lebih segar dan berbeda dari rasa tradisional. Kalau mau mendekati penjualan Imlek sih biasa selalu ada peningkatan ya. Berapa persen itu, Pak? Kalau dari pertama kali sih kita pertama kan biasa kita nggak bikin kan. Tapi kalau ada seminggu sebelum mau Imlek ya biasa lebih banyak sih gitu. Pak, kalau rasanya apa aja Pak sekarang yang diproduksi, Pak? Ada yang original, kulit jeruk sama pandan. Panjangnya enak, terus yang harga yang murah-murah gitu juga lumayan lah, enak gitu ya. Sudah berapa lama, Bu, beli di sini, Bu? Tiap tahun. Tiap tahun. Beli berapa banyak, Bu? Yang tahun kemarin yang hampir 200, sekarang campur tuh mau hampir 150-an lah. Ini rasa apa aja, Bu, yang dibeli, Bu? Ori. Original. Iya, yang khas yang coklat. Coklat. Kue berbahan dasar tepung beras dan gula merah ini memiliki filosofi unik. Teksturnya yang lengket dipercaya melambangkan keharmonisan dan keakraban dalam keluarga. Dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, kue keranjang tetap menjadi salah satu hidangan wajib saat perayaan Imlek. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan Hafid, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, suasana Pasar Lama Kota Tangerang, Banten mulai dipadati warga Tionghoa yang antusias berburu pernak-pernik Imlek. Salah satu penjual mengaku omset berjualan meningkat hingga 70% dibandingkan hari biasa. Harga pernak-pernik Imlek pun bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000. Suasana Pasar Lama Kota Tangerang, Banten terlihat semakin ramai menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Deretan lapak penjual pernak-pernik Imlek mulai dipenuhi berbagai dekorasi berwarna merah seperti lampion, ampau, gantungan, hingga tempelan bertema siu. Antusias warga Tionghoa terlihat saat berbagai dekorasi Imlek ini diserbu pembeli. Mereka berburu pernak-pernik untuk menghiasi rumah, tempat usaha, serta dibagikan kepada keluarga. Salah seorang pembeli, Tasya, mengaku tahun ini dirinya mencari dekorasi Imlek yang berkaitan dengan sio kuda. Selain itu, dirinya juga membeli lampion hingga ampau untuk dibagikan kepada sanak saudara pada perayaan Imlek nantinya.
Hari ini belanja untuk dekorasi Imlek menjelang nanti tahun baru Imlek sih. Dekorasi standar sih yang biasa tiap tahun kita beli kayak lampion, terus angpau, sama dekorasi-dekorasi lain aja. Tahun ini kan karena kan tiap tahun kan beda-beda nih sionya. Tahun ini kan sionya kuda. Jadi biasanya yang dibeli itu yang berkaitan dengan sio kuda gitu. Jadi tambahan dari yang sebelum-sebelumnya aja. Kalau angpau biasa beli ya bangsa 1 pak atau 2 pak sih Mas. Angpaunya nanti buat dikasih ke saudara-saudara, ke keponakan-ponakan, ke orang tua, tante, om gitu. Ya doanya sih kita lebih ke minta dikasih kesehatan, terus berkat yang lebih baik lagi, sama supaya lebih sukses dari tahun sebelumnya. Sementara itu salah seorang penjual pernak-pernik Imlek, Muhammad, mengungkapkan jelang perayaan Imlek tahun ini omset penjualannya meningkat hingga 70% dibandingkan hari biasa. Harga pernak-pernik Imlek sendiri bervariasi mulai dari seharga Rp5.000 hingga harga Rp1.000.000. Kalau hari-hari biasa itu kan ada semacam belum komplit gitu ya. Kalau perlengkapan Imlek kan segala ada. Jadi orang pada mencari dari kantor segala macam kayak tadi itu kan banyak itu yang mencari, yang butuh gitu ya. Jadi hampir 70% meningkat gitu. Kalau hari-hari biasa 30 gitu. Kalau menjelang Imlek itu 70% naik. Aksesoris Imlek dari mulai lampion, pernak-pernik Imlek, gantungan sampai rumbai-rumbai. Adapun pernak-pernik yang paling banyak diburu masyarakat menjelang Imlek antara lain liang naga, hiasan nanas, kertas emas, kertas bergambar naga, dupa bergambar naga, serta lilin jeli. Pernak-pernik tersebut umumnya digunakan untuk keperluan sembahyang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel. Pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni secara resmi mengajukan rancangan undang-undang baru kepada parlemen. Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan imigrasi ilegal termasuk penerapan kebijakan kontroversial berupa blokade laut. Melalui paket kebijakan ini, otoritas Italia berhak memiliki wewenang untuk melarang kapal migran memasuki wilayah perairan hingga durasi 30 hari. Yang berlaku jika kapal dianggap mengancam ketertiban umum atau membawa risiko infiltrasi teroris. Dalam RUU baru tersebut, pelanggar aturan akan terancam denda hingga €50.000 serta penyitaan kapal bagi yang melanggar berulang kali. Di mana kebijakan ini dinilai menyasar kapal-kapal penyelamat kemanusiaan yang beroperasi di wilayah Mediterania. Selain blokade, pemerintah negeri Pizza juga berencana menghidupkan kembali pusat pemrosesan migran di luar negeri. Dengan demikian, migran yang dicegat nantinya dapat dikirim ke negara ketiga yang telah menjalin kesepakatan khusus dengan Italia. Langkah tersebut diambil tepat setelah Uni Eropa menyetujui Pakta Migrasi dan Suaka yang baru di tengah kritik tajam dari kelompok aktivis kemanusiaan. Uni Eropa mulai memaparkan strategi baru untuk meningkatkan daya saing global menyusul ketertinggalan dari Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana fokus utama kebijakan tersebut adalah penyederhanaan regulasi dan penguatan pasar keuangan terpadu di benua biru. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai pertumbuhan blok euro selama ini tertahan oleh lemahnya produktivitas dan inovasi dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, Uni Eropa tengah menyusun regulasi baru yang menetapkan persyaratan dibuat secara lokal bagi barang-barang yang dibeli melalui kontrak pengadaan publik, dengan harapan dapat memperkuat industri domestik Eropa. Di samping itu, pihak Brussels juga bersiap melakukan perombakan besar terhadap kebijakan iklim utama yakni pasar karbon dari Uni Eropa, di mana kebijakan tersebut menjadi semakin sensitif secara politik di tengah tekanan yang dihadapi industri akibat tingginya harga energi serta masuknya produk impor yang lebih murah.